Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman semuanya? Kamu guru atau pendidik perempuan, mari sama-sama hijrah mengikuti langkah-langkah sosok mulia yang cantik, cerdas, bijaksana, dan sosok ibu guru terviral sepanjang abad. Siapa lagi kalau bukan Ummu Syaidah Aisyah radhiyallahu. Baik teman-teman, ini hari yang sangat luar biasa, yang mana pada hari ini kita menyambut peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, ya, yang mana dalam momen yang tepat ini kita bagus banget untuk merefleksikan kembali ajaran dan keteladanan beliau, termasuk dari sosok mulia istri beliau. Bagi kita umat muslim, khususnya yang mengagumi atau kita ngefans sama sosok Ummu Syaidah Aisyah radhiyallahu, seorang guru mulia, seorang guru terpelajar, ya, yang seorang guru yang luar biasa, ya, istri Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa yang harus kita jadi pedoman untuk kehidupan kita sebagai seorang guru atau pendidik. Ya, teman-teman, ada beberapa, ya, tahapan ataupun langkah-langkah yang bisa kita ambil sebagai seorang guru muslimah yang cara untuk menteladani Ummu Syaidah Aisyah radhiyallahu. Yang pertama teman-teman, menuntut ilmu dan mengajarkan dengan penuh semangat. Oke teman-teman, kita harus melakukan segala sesuatu dengan optimal, dengan semangat. Ya, Ummu Syaidah Aisyah radhiyallahu dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas, fakih dalam ilmu agama, dan memiliki daya ingat yang luar biasa. Beliau menjadi salah satu periwayat hadis terbanyak dan rujukan para sahabat dalam berbagai masalah syariat. So, bagaimana penerapannya sebagai kita, ya, seorang muslimah yang ngefans sebagai bersama Ummu Syaidah Aisyah ini? Yang pertama penerapannya, ya, kita sebagai guru terus haus akan ilmu teman-teman. Pelajaran Al-Quran, hadis, fikih, dan ilmu-ilmu yang lainnya yang bermanfaat. Jadi mungkin ini agak disepil teman-teman, ya. Kami akan bersama sahabatun, my husband akan membahas, ya, sirah nabawiyah ini bersama-sama untuk penerapan dari ilmu mengajarkan dengan penuh semangat. Jadi sebagai guru aku ingin mempelajari ini, karena kalau aku yang mempelajari sendiri, ya teman-teman, itu sulit banget. Udah panas duluan kepala. Ini buku sudah dari menikah, ya, 5 tahunan udah saya lihat dan sudah saya pelajari. Paling saya bacanya sampai di awal, sampai di, ya, bab seginilah, segini. Padahal masih banyak lagi, segini lagi yang harus saya pelajari. Tapi baru baca segini itu udah kepala udah panas banget. Jadi saya nanti akan bersama my sahabatun untuk saling diskusi membahas buku ini. Oke, kemudian kita buka lagi selanjutnya dalil untuk, ya, menuntut ilmu dan mengajarkan dengan penuh semangat. Ada dalilnya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntun ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dari hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi teman-teman, bisa kita seimbangkan, ya, antara kita, ya, Al-Quran dan mengajar kita. Misalnya kayak pelajaran saya English teacher, ya, kita bisa mempelajari Al-Quran. Ini kebetulan saya kelas 7 SMP, yang mana anak-anak itu di SD-nya ada beberapa sebagian yang belum bisa baca Al-Fatihah. Jadi pengamat kita sebelum memulai pembelajaran kita ajarkan dulu anak-anak bersama-sama membaca Al-Fatihah. Kemudian koneksikan dengan pelajaran bahasa Inggris, ya, karena kita belajar bahasa Inggris, kita koneksikan dengan bahasa Inggris
Cemana? Dengan mengartikan, mentranslate, translate to Indonesia, translate to English, ya. Kita membacakan artinya dalam bahasa Inggris di opening and closing class, seperti itu teman-teman. Yang kedua, berpegang teguh dalam kebenaran dan berani menyampaikan. Ummu Syaidah Aisyah radhiyallahu adalah sosok yang sangat jujur dan berani dalam menyampaikan kebenaran, bahkan kepada orang besar di zamannya. Jika memang ada keliruan, kejujuran, dan keberanian, ini terpancar dari hatinya yang bersih. Jadi sebagai penerapan berpegang teguh dalam kebenaran dan berani menyampaikan, penerapannya kita bisa ya berpegang teguhlah pada kebenaran dan setiap perkataan dan perbuatan. Sampaikanlah kebenaran kepada murid-murid kita, meskipun terasa sulit. Tanamkanlah pada diri mereka nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan keberanian dalam membela yang benar. Itu sebagai guru penerapannya bisa kita lakukan di sekolah. Jujur aja, misalnya ini saya membuat program setelah membaca Al-Fatihah, opening class, kemudian siswa disuruh numerasi. Siswa di SMP ya, di SMP saya tempat mengajar itu masih minim sekali numerasi teman-teman. Rendah banget numerasi, tambah-tambah kurang-kurang, bagi-bagi kali-kali itu sangat rendah, minim. Jadi saya berusaha untuk anak-anak itu walaupun nilainya 0 ya, misalnya kayak tambah, misalnya 5 tambah 5 kali 2 berapa totalnya gitu. Jadi ada 5 soal, ada yang 0, itu saya berusaha jujur, Allah Maha melihat. Ya ada juga yang dapat 0, ada yang berusaha untuk, jadi saya akan lihat naik tingginya peringkat mereka, maksudnya naik tinggi keinginan mereka dari nilai mereka. Ada yang benar-benar, ada yang tetap 0 terus sampai di akhir semester, dan ada juga yang dia meningkat. Ya kita berharap seluruhnya bisa meningkat. Tapi itulah perjuangan kita sebagai guru yang berusaha untuk ya berpegang teguh pada kebenaran dan berani menyampaikannya. Ya kalau misalnya salah ya kita sampaikan salah, ya harus diperbaiki lagi. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Ya, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Itulah yang selalu saya gumangkan kepada anak-anak. Ketika kamu melakukan kesalahan, siap untuk memperbaikinya. Baik teman, yang kedua kita lanjutkan tadi setelah ajan, kemudian sholat maghrib ini habis sholat maghrib langsung sholat isya. Tadi kan maghrib aku buat video tag ini, kemudian tadi ajan ya teman-teman, langsung sholat isya, dan ini kita lanjutkan ke dalilnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Hadis riwayat surah Al-Ahzab ayat 70. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, katakanlah yang benar meskipun itu pahit. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang ketiga, menjadi teladan dalam akhlak yang mulia. Ya, Ummu Syaidah Aisyah radhiyallahu dikenal memiliki akhlak yang sangat baik seperti dermawan, rendah hati, dan sabar. Beliau menjadi contoh nyata dari akhlak Rasulullah SAW. Sebagaimana beliau sendiri pernah ditanya tentang akhlak Nabi dan menjawab, akhlak beliau adalah Al-Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Penerapan sebagai guru yaitu jadilah kita sebagai cerminan akhlak mulia. Guru yang diguguh dan ditiru. Berat, sangat berat, tapi kita sama berusaha menjadi para pejabat yang akan diberi syafaat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berada di posisi surga Firdaus, Masya Allah. Semoga ya, ada Soekarno pernah berkata, mimpilah setinggi langit, jika kau jatuh kau di antara bintang.
terus ya jatuh paling dapat surga-surga lah pokoknya ya surga Marwan atau surga Aden, pokoknya dapat surga lah, tapi tetap berusaha walaupun masih terseok-seok, masih jauh lah dari kata mengikuti beliau, mengikuti Rasulullah ataupun mengikuti Ummu Syaidah Aisyah, tapi kita akan terus berjuang. Siapa favoritmu? Istri-istri Nabi ikutin. Yang untuk laki-laki, para sahabatun Nabi silakan diikutin. Ya, tunjukkan kepada murid-murid kita bagaimana bersikap sabar, dermawan, rendah hati dan penuh kasih sayang. Ya, itu kita tunjukkan kepada anak-anak melalui diri kita sendiri. Ini cambukan juga untuk diri saya yang mana masih banyak yang harus diperbaiki lagi dari sifat dan tindakan supaya menjadi lebih baik lagi. Ya, akhlak yang baik akan lebih mudah dicontoh daripada hanya sekedar nasihat. Kena bah. Ya kan? Itu berupa kadang saya pribadi, maaf untuk anak-anak saya semua, kadang memberi nasihat tapi diri sendiri masih belum bisa menjalankannya. Salah satu contohnya sering saya pribadi telat perjalanan 1 jam sampai 1,5 jam perjalanan. Mungkin kedepannya bisa saya evaluasi kembali lagi agar bisa menjadi teladan dalam akhlak yang mulia untuk siswa-siswa saya. Ada dalilnya yaitu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Dan dari Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 4 artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi agung. Masya Allah, tabarakallah. Yang keempat, menguatkan hubungan dengan Allah dan menjaga ibadah. Ummu Syaidah Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang sepi, tapi lupa di mana. Pernah sekali Ummu Syaidah Aisyah itu sholat duha. Dilihat sama kemanakannya, siapa lupa yang nama kemanakannya, datanglah kemanakannya ke rumah Syaidah Aisyah waktu sholat zuhur. Jadi waktu sholat duha pagi-pagi, dilihat masih sholat, rupanya masih sholat. Ya udah dia ke pasar dulu, keliling belanja, balik lagi masih sholat. Itulah betapa kuat sholat yang begitu lamanya gitu, apalagi sholat yang lain. Puasa sunnah, kedekatan dengan Allah menjadi sumber kekuatan dan ketenangan dalam hidupnya. Dalam penerapan kita yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru, ajaklah murid-murid Anda atau kita untuk menguatkan hubungan dengan Allah melalui ibadah. Beri contoh dengan menjaga sholat wajib, sholat sunnah, puasa, dan membaca Al-Quran. Ingatlah mereka bahwa ibadah adalah pondasi utama kebahagiaan dunia dan akhirat. Masya Allah, tabarakallah, ini sudah saya ajak anak-anak saya untuk menjalankan hal yang keempat ini, menguatkan hubungan dengan Allah dan menjaga ibadah. Yang mana ada 4 peraturan yang saya lakukan di kelas saya. Yang pertama, adab di atas ilmu. Anak-anak zaman sekarang sangat minim sekali mengenai adab itu. Adab sangat minim sekali teman-teman. Kadang mereka lalu mengandalkan pengetahuan mereka sehingga mereka kadang melupakan adab.
Jadi saya selalu menyampaikan kepada anak-anak kalau adab itu satu, ya, dan pengetahuan kalian itu nol, adab, maka nolmu itu akan jadi nol. Dan di bidang tapi ketika ibaratkan sebuah rumah ini bangunannya, kamu pondasinya itu adab, ya. Ketika kamu belajar tapi kamu nggak punya pondasinya itu adab kepada guru. Adab itu terbagi, setahu saya, ya teman-teman, adab itu kalau di sekolah adab itu ada dua, ya. Adab kepada, jadi saya berusaha bagaimana saling menghargai, saling menyayangi, dan mau bully di my class gitu. Adab di atas ilmu. Adab itu satu dan ilmu itu nol. Jadi ketika kamu punya adab, maka bertambahlah nilai dalam dirimu sendiri. Yang kedua yang saya minta, ya, yaitu sholat 5 waktu. Mau kayak manapun usahakan sholat 5 waktu. Yang ketiga, sholatlah dan tahu artinya. Sholat dan tahu artinya, berarti dia bisa benar-benar sholat dengan khusyuk, dengan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan benar-benar sholat. Yang keempat, tahulah artinya, baca Al-Quran, tahu artinya. Felix Yao pernah bilang, Ustadz Felix Yao selalu bilang, janganlah kamu belajar sama orang Islam, janganlah kamu belajar sama orang Muslim. Kenapa? Ya memang benar-benar ini cerita sedikit teman-teman, ya. Di sekolah saya begitu banyak siswa, ya, ada 8 kelas yang sudah khatam baca Al-Quran arti itu cuma 1 atau 2. Itu udah dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu udah selalu saya giring mereka untuk membaca Al-Quran. Mudah-mudahan mereka terketuk hati Al-Quran itu yang mana golongan kanan, yang mana golongan kiri. Itu bolak-balik saya nonton video ini ya teman-teman, agar ya anak Indonesia yang muslim, ya, di Indonesia ini dan di seluruhannya tahu, ya, bisa baca bahasanya masing-masing, katam gitu artinya gitu. Jadi tahu yang mana golongan kanan, yang mana golongan kiri, yang mana sifat munafik itu gitu. Sangat menyesal gitu kan sebagai guru, kenapa nggak bisa ya, cemana ya, program apa yang bisa saya lakukan untuk siswa-siswa ini bisa khatam Al-Quran artinya. Sudah saya buat reward, kayak di bulan Ramadan kemarin saya buat reward luar biasa, yaitu yang bisa khatam Al-Quran arti akan dapat nilai sempurna. Nilai sempurna yaitu 97. Semua kelas di bulan Ramadan kemarin 2025 kemarin, ya, di bulan Ramadan itu, dan alhasil dari sebanyaknya kelas itu, ya, dari 8 kelas yang bisa Ramadan hanya 2 orang. Sedih, tapi luar biasa. Ada 2 orang,
Allah dan selalu di jalannya Allah. Yang pertama seorang bernama Nada, ya. Nada dia menjawab, Masya Allah luar biasa Miss, setelah baca ini saya jadi lebih tahu golongan kanan, golongan kiri, tahu bagaimana berkehidupan ini sebagai anak, sebagai ini. Dia langsung tahu, biasa Masya Allah. Dan satu lagi namanya Masya Allah saya lupa namanya, karena di semester ini pindah ke sekolah namanya, maaf saya ingat namanya Alzam, ya. Ini dua anak yang sangat luar biasa yang saat ini sudah di kelas 9. Sudah tinggal berapa bulan lagi tinggal bersama lagi. Jadi setelah baca itu, oh aku tahu Miss kedepannya mau jadi apa, aku tahu yang mana kanan yang mana kiri. Oh aku tahu Miss munafik sakit Miss, saya dapat di surah Al-Kahfi Miss. Kelasnya ataupun adik-adik kelas 8 dan kelas 7 mendapatkan hidayah juga untuk dari kakak-kakak seperti kakak kelas mereka. Jadi dua orang ini memang sangat luar biasa. Akhlaknya itu memang berbeda dari teman-teman yang lain. Ketika seseorang sudah baca Al-Quran arti, dia udah tahu laki-laki itu pas sebagai laki-laki, teman-teman perempuannya di dalam kelas. Dia nggak mungkin sama sekali ngejek temannya, walaupun mengejek nama temannya atau body shaming gitu. Dia akan fokus untuk saya lakukan sebagai guru, ya, untuk kedepannya biar siswa itu bisa baca Al-Quran arti, ya, bisa baca teman-teman yang belum bisa baca Al-Quran arti, ya, yang melihat nonton video ini sampai akhir yang belum bisa baca Al-Quran arti, coba tanya saya sendiri. Saya juga baru baca Al-Quran arti ini tidak ke kampung yang dingin ini. Saya baru pindah, disitulah saya dapat hidayah itu supaya untuk ya. Kalau belum bisa baca Al-Quran arti, coba tanya dulu sama diri sendiri. Mungkin banyak yang kita lakukan itu Allah nggak ridho. Karena yang bisa baca Al-Quran arti di dalam Al-Quran sendiri memang orang-orang yang udah dilindungi Allah. Artinya orang-orang yang sudah dipilih Allah, orang yang hatinya setidaknya ada sedikit kesucian. Jadi sama-sama kita teman-teman memperbaiki diri kita menjadi pribadi yang lebih baik di hari Maulid ini, ya teman-teman. Jadi di hari Maulid ini nggak cuma hanya berjalan sambil berjalan, tapi kita kembali lagi seperti di surah, ya, seperti di Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Al-Ahzab ayat 33-21. Ya teman-teman semuanya, semoga kita sama-sama memperbaiki diri. Kita lanjutkan yang keempat tadi, menguatkan hubungan dengan Allah dan menjaga ibadah. Ada dalilnya ya teman-teman. Rasulullah SAW bersabda,
Sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan, maka ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa meninggalkan, maka ia telah merobohkan agama. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sungguhnya Allah beserta orang yang sabar." Surah Al-Baqarah ayat 153. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Saya baru dapat hadis riwayat Al-Baihaqi ini yang artinya sholat adalah tiang agama. Masya Allah, sudah saya sampaikan kepada siswa saya, dan semoga saya bisa menjadi konsisten terhadap perubahan saya, dan semoga saya bahagia di dunia ini. Semoga kita sama-sama bahagia, dan ketika kita meninggalnya kita dalam keadaan bahagia juga, teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, kita sudah membahas, ya, sama-sama membahas manfaat, sudah membahas langkah-langkah apa yang kita bisa lakukan di Maulid ini ke depannya sebagai seorang guru yang berusaha meneladani seorang Ummu Syaidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, semoga kita menjadi muslimah yang tidak hanya menjadi pengajar yang baik, teman, tapi juga menjadi pribadi yang bermanfaat bagi agama, ya, bagi akhirat kita, kemudian bagi umat, dan pastinya bagi diri kita kelak. Masya Allah, tabarakallah, astagfirullahaladzim. Semoga yang kita lakukan saat ini bisa menginspirasi kita berusaha, dan jika ada kata-kata saya dari awal sampai akhir di video ini, jika salah itu datangnya dari kebodohan saya sendiri. Mohon diperbaiki, teman-teman, dibuat di komentar, dan mari kita sama-sama perbaikinya, dan kita semoga menjadi seorang yang sangat mencintai Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW, di mana ini hari lahirnya beliau. Semoga kita bersama-sama menjadi pribadi yang lebih baik dan akan ditempatkan di surga firdausnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.